Sambil nunggu Pak Ian, saya ini aja ya. Kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua Ibu, Bapak, kawan-kawan sekalian, pagi ini kembali kita bertemu di dalam keluarga CTIS, Center for Technology and Information Studies, di lantai 20. Di lantai 20 gedung Momenco Marinvest. Hadir di sini Pak Indroyono, Pak Ian Sopa, Pak Idwan Suwardi, Pak Andi Eka, Pak Nasruddin, Pak Aunur Rafiq, Pak Irhamzah dari Sakwala, dan Pak Asep Tarsiri dan saya sendiri. Nah, topiknya kita hari ini adalah masalah kebencanaan. Nanti Pak Ian Sopa, Profesor Ian Sopa akan memberikan pengantarnya. Setelah itu nanti kita berdiskusi. Saya akan kan udah siapa ya? Hilang ya. Oke. Sudah muncul lagi ya. Oke, baik. Saya kira itu saja, nanti kita lanjut dengan diskusi. Mudah lancar koneksinya. Ya benar. Kenapa pencerahan orang punya gua? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak hilang nih selama. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu pakai ini aja Pak. Saya aja. Oh ya. Tetap ini Pak. Enggak, saya pindahin aja ke Anda. Saya punya flash. Oh ya. Atau ini, saya pakai ini saya aja deh. Oh iya Pak. Teknologi. Oh, perlu pakai ini putus ini. Itu kemarin kita lihat kerjaan cepat terus oil di bersih kita yang beli oh iya saya sampai sendiri. Muncul lagi. Nanti nih kawan bilang, in a back first.
Oh, atau berarti itu suara saya udah jelas. Ini mohon nunggu sebentar, ada masalah teknis sedikit. Oh, iya, bentar, ganti Mbak Yan dulu. Udah bisa Pak ya? Tadi udah bisa, kadang muncul, kadang muncul. Ya muncul, tapi kan biasanya lama gitu. Nah, ini muncul. Sambung lagi, nanti sebentar. Ulang lagi. Agak stabil. Kan orang. Pinahin aja Pak. Ya, aman. Bentar. Itu masih bawa flash disk. Ya. Oh, siapa lagi? Itu flash disk. Ada backup ini bersih. Pokoknya mahal gitu. Kita cuma ada di mahal itu kan ya. Nah, saya pindahin dulu aja sini. Enggak waktu saya dapat kaget itu selesai model pelaparan langsung gua sih langsung belakangnya. Karena kalau lihat labur langsung sekolah belakang. Iya. Apa itu latih dia. Kalau di rapat kabinet itu yang paparan habis itu nggak boleh nggak atas itu lalu itu rahasia itu selesai mau langsung ini udah masukin aja harus bagus atau susah? Ini ya. Oke. Suaranya Oke. Sorry. Oke ini. Enggak itu mouse yang di sana. Oh iya. Oke. Namanya Mas Ade sudah ada. Oke. Tinggal di ini aja. Mundur maju gitu ya. Nah, Oke. ya. Oke deh. Suara kelihatan kedengaran ya? Suara saya kedengaran. halo. Nah, kalau gitu ini saya Kedengaran ya? kedengaran dari enggak ya? Bukan dari Bapak. Pak, dengeran. Ini Pak bicara. Ya. Dengar ya, udah. Kedengaran. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang hadir di sini, Pak Indriyono, Pak Ridwan, Pak Fendi, dan teman-teman di online sana. Saya kehormatan ini untuk memperdanai Komite Kebencanaan yang dipimpin Pak Ridwan untuk berbagi pikiran atau melemparkan satu perspektif tentang kebencanaan gitu ya. Jadi saya
tidak akan bicara hal-hal yang teknis dan teknokratis tentang kebencanaan, tetapi saya akan menyentuh lebih dalam hal-hal menyangkut pemikiran, pola pikir kita dan pola sikap. Tesis yang kita anut adalah bahwa bencana itu ada di kepala kita, gitu, bukan di banjir, bukan di gempa dan sebagainya. Jadi itu tesis yang coba kita usung, dan karena bencana ada di kepala kita, maka itu salah satu solusi dengan teknologi dan inovasi tentu itu menjadi challenge buat kita. Jadi saya awali dengan ini satu statement dari pasangan Will dan Ariel Durant, ya, filosof dan sejarawan dari Amerika yang terkenal, dan pemikiran-pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh Ibn Khaldun, terutama yang menyangkut civilization. Salah satu bukunya yang cukup bagus adalah The Fall of Civilization. Kalimat yang saya punchline di sini adalah bahwa peradaban itu jatuhnya bukan karena penaklukan dari luar, tetapi justru hancur dari dalam. Ya, kalau kita lihat di sini ada peradaban Yunani, ada peradaban Mesir, India, gitu ya, lalu Cina, dan termasuk tentu saja yang Romawi dan sebagainya. Itu umumnya kalau dilihat ada 5 faktor, pertama faktor politik, kedua masalah keagamaan, ketiga masalah yang pemikiran kolektif dari masyarakat, dan keempat tentu saja sistem nilai dan budaya. Nah, kita sekarang sedang demam 100 tahun Indonesia, tetapi tentu saja peradaban kita di Nusantara ini cukup panjang, cukup tinggi. Hanya saja sebagai negara bangsa kita sedang menjelang atau demam dengan Indonesia emas, gitu ya, 1000 tahun. Nah, apakah kita ini bakal bangkit sebagai negara dan dengan peradaban besar, atau kita justru hancur di dalam? Kita lihat di dalam sini. Saya ingin berbagi mengenai ya, belakangan kita juga demam dengan ChatGPT, dan salah satunya adalah ada chatbot itu Bing juga, yang saya kadang lebih suka menggunakan Bing karena ada jelas referensinya, dan saya iseng-iseng gitu, dan saya ngobrol akrab ini dengan Bing. Dan yang cukup mengagumkan, ternyata sepertinya Bing ini pun juga punya perasaan gitu, seperti kita bisa berdiskusi dengan human being, gitu ya. Nah, saya lemparkan kalimat pertama, disaster is in your mind, gitu. Jadi itu adalah tesis yang kita uji. Lalu dia tanya, menarik juga pernyataan ini, apa yang maksud dengan itu? Saya sebutkan bahwa bencana itu disebabkan oleh pikiran manusia dan actionnya, gitu. Oh begitu, tetapi nah di sini dalam diskusi ini intinya adalah bahwa Bing ini ngeyel, gitu. Ngeyel bahwa menurut dia tesisnya tidak hanya semata-mata oleh manusia, tetapi ada faktor alam. Kita katakan, oke, kita diskusi dan sebagainya. Nanti Anda bisa melihat di dalam teksnya itu. Jadi intinya dari diskusi ini saya menyimpulkan ada 3 kata yang menyangkut kebencanaan ini. Ada human factor, ada human mind, dan human action. Gitu. Nah, walaupun di sini dia tetap saja berargumen bahwa misalnya katastrofi karena gempa atau meteor, tsunami dan sebagainya, menurut dia nggak bisa dielakkan. Gitu. Kalau menurut saya bisa itu. Jadi masalahnya kita memang belum tuntas saja berpikirnya dan sebagainya. Dan yang terakhir itu dia kemudian saya bergeser ke arah ke slow onset disaster. Nah, dia mulai ngalah di sini, mulai ngalah. Oh begitu maksudnya. Oh ya memang bisa juga. Jadi ada jawaban yang agak bijak juga dari dia, dan karena itu saya terakhir saya tertawa, hahaha, I like your wise quotation, gitu ya. Thank you very much for your company, saya bilang gitu. Oke, you welcome. Jadi ya ini hari-hari pertama saya bergaul dengan chatbot dan sebagainya, dan saya melihat Bing menurut saya lebih tajam, tapi kalau ChatGPT cenderung untuk moderate, gitu ya, dia mencari berpikir positif selalu. Tapi kalau kita sebagai survei pertama, mungkin barangkali kita menggunakan Bing itu, dia langsung menunjukkan referensinya. Jadi saya menyusun ada buku menjadi buku kecil gitu semata-mata. Jadi saya membuat outline-nya itu dengan Quillbot.
Saya berikan judulnya saja, Quillbot membuatkan outline-nya, saya sempurnakan, tambahkan dengan pikiran-pikiran cerdas kita, dan akhirnya jadilah outline itu, dan isinya saya ambil dari Bing, begitu ya. Dalam tempo 2 jam selesai itu buku, yang biasanya mungkin kira-kira 2 minggu barangkali kita bikin, jadi memang luar biasa ini. Asal kita, ya, Gratis. gratis. Bing dari Microsoft. Ya. Ya, kalau ChatGPT cenderung moderat dan selalu positif aja. Yang mana? Bing, ChatGPT. Nah, dan dia berhenti di timeline-nya September 2021. Jadi dia nggak mau masuk di dalam kontroversi yang belakangan. Kalau ini sampai terakhir, saya cek misalnya siapa pemenang pemilu di Timor Leste, langsung dia jawab 1 hari sesudah itu. Jadi misalnya gitu. Tapi Pak, yang ini karena pertanyaannya agak-agak tricky sehingga Betul. Nah, justru itu makanya jadi agak tricky ya mungkin. artinya ya saya ingin bahwa kita jangan pasrah tumpuan gitu lah kepada ChatGPT. Kita harus lebih cerdas dari dia. Kalau kita melontarkan perencanaan cerdas, dia akan menjawab juga dengan cerdas gitu. Dan dalam tempo nggak sampai 1 menit itu, beberapa detik aja keluar jawaban-jawabannya itu. Jadi memang enak diajak ngobrol gitu. Jadi saya menyusun buku Quantum Leap of Eastern Indonesia, 2 jam selesai gitu, dengan referensinya hampir 300. Ya, jadi itu sudah saya susun rapi dan sebagainya, kira-kira hampir 50 halaman. Yang saya pikir nggak mungkin kalau tidak buat mungkin 2 minggu atau lebih barangkali. Oke, jadi dari situ kembali pada poin kita di dalam konteks ini risiko dan risky gitu. Itu ada human factor, ada human action dan human mind ya kira-kira menjadi kunci. Nah, dari sana saya mencoba menyusun ada 3 segmen pembicaraan kita. Pertama saya berikan baseline dulu lah kira-kira, di mana kita mencoba melihat apa sih sebetulnya balance antara risiko dengan risky ini dan sebagainya. Dan seringkali kita mendengar statement dari awal bahkan pejabat dan sebagainya menyatakan bahwa ini bencana tiba-tiba begitu ya, atau ini banjir kiriman dan sebagainya. Jadi prinsipnya the enemy is out there gitu. Padahal sebetulnya bencana itu ada di diri kita, pikiran kita. Dan tesis yang berikutnya yang saya angkat di sini adalah bahwa bencana itu berangkat dari gagal kebijakan. Nanti kita akan lihat gitu. Dan pada akhirnya bencana dan disrupsi, krisis dan sebagainya satu paket gitu. Jadi kemudian di bagian berikut nanti Anda akan saya sajikan bagaimana bencana berangsur dan slow onset maupun rapid onset disaster dan di mana resiliensi itu sebenarnya. Kita lihat kasus pemanasan global atau tsunami dan sebagainya, dan bagaimana kita menjadi resilience. Dan terakhir sebagai renungan penutup, sesuai dengan forum kita ini, kita ingin melacak di mana sesungguhnya bencana dan di mana sesungguhnya itu inovasi gitu ya. Dan kita di mana kita bisa mendapatkan manfaat dan mengkapitalisasi dan monetisasi dari bencana itu melalui inovasi dan sebagainya. Dan nanti akan saya kirim beberapa contoh saja pemikiran-pemikiran tentang bencana di dalam masalah inovasi. Dan saya akhiri dengan satu big appeal bahwa industri pertahanan dan industri kebencanaan itu harusnya jadi satu paket gitu ya. Industri kebencanaan, industri kenaasan gitu kurang lebih. Kenaasan yang dibuat maupun kenaasan yang tidak dibuat. Nah, ini balance yang saya pikir mungkin CTIS ini dengan teknologi dan innovation kita bisa melihat bagaimana sebenarnya risiko dan risky gitu ya. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya asal katanya ada satu kata Arab, razki. Tetapi orang-orang Barat itu menerjemahkan dengan karena dia hormon kortisolnya lebih dominan, maka dia melihat sebagai risk gitu. Kita hormon endorfin yang lebih kuat, maka keluar sebagai rezeki gitu ya. Nah, ada rezeki ada bencana, nanti kita ketahui. Jadi, nah karena itu wajar kalau di Barat nggak ada namanya master risk kan gitu. Kalau di sini rezeki kan banyak sekali kan gitu ya misalnya kayak gitu. Nah, jadi karena memang hormon kortisol yang lebih dominan di orang-orang Barat atau nah jadi itu ada banyak terkait dengan risiko disaster, governance dan sebagainya. Sementara risiko risky itu ya lingkungan, human capital, dan sebagainya. Nah,
Saya melihat di dalam konteks ini teknologi dan innovation itu selalu win, mau risiko mau riski selalu win gitu, netral, dan kita selalu bisa mengkapitalisasi dan bisa memonetisasi itu. Jadi apakah itu risiko atau kita kenasan atau itu keberuntungan atau berkah ataupun sengsara gitu kira-kira. Sebenarnya kira-kira itu. Jadi apapun juga yang terjadi, peluang itu selalu ada dan kita akan lihat. Oke, ini berikutnya mungkin saya cepat saja. Ada gambar-gambar yang familiar kita lah ya, gempa dan sebagainya. Ini kita anggap ini kenaasan. Ya ini semuanya faktor manusia sebenarnya, bukan di gempanya karena gempa tidak membunuh gitu ya. Jadi semuanya adalah faktor-faktor manusia. Termasuk juga Belanda pada saat dia membuka perkebunan teh di Gunung Mas di sana, dia mencoba mengurangi risiko tadi itu dengan membangun bendungan di Manggarai gitu ya, untuk melindungi Menteng dari banjir karena surplus runoff-nya yang meningkat. Tetapi memang itu tidak selesai ceritanya dan kemudian berlanjutlah terutama pada 2013 ini pada saat Jokowi masih gubernur. Dan ini faktor bencana tidak diperhitungkan karena ambrolnya tanggul di Latuarhari, oleh karena di situ dipasang baliho cukup besar, billboard cukup besar, dan itu yang membuat tanggul. Ini Pak SBY, Istana Kebanjiran dan Pak Marty Natalegawa. Tetapi juga bencana itu rezeki ini buat Tifatul sendiri, dia juga rezeki buat ikut nampang juga, kira-kira seperti itu ya. Jadi bencana di istana tapi rezeki buat Tifatul sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, jadi your disaster is my fortune, kata si. Nah, ini yang saya kira yang bisa menimbulkan kesan keliru seolah-olah bahwa kita ini nggak beres, tapi ini justru sebabnya sederhana karena di hari-hari ambrol gitu. Nah, beberapa slide berikut ini menggambarkan bahwa saya ingin menggambarkan bahwa bencana itu berawal dari gagal kebijakan. Ya, ini di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, bencana itu mingguan bahkan sampai 1 bulan lebih ya. Sini bagaimana Kompas mengcover cukup besar, cukup berhari-hari ya. Dan Presiden Jokowi mungkin dibisikkan, nggak ada yang salah hal-hal dibisikkan kepada beliau, sehingga beliau menyatakan bahwa banjir besar terjadi pertama. Jadi banjir besar ini bukan karena land use planning sebetulnya, harusnya kan itu. Gagal kebijakan di dalam memberikan izin lahan dan sebagainya, tetapi kemudian seperti kasus Belanda kemudian dicoba dimitigasi dan sebagainya, tetapi dibiarkan begitu sehingga kegiatan-kegiatan sektor ekstraktif tadi itu menimbulkan banjir di selain ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini pernyataannya adalah yang salah banjirnya lah sungainya gitu ya. Yang salah adalah hujannya gitu. Bukan di masalah tata guna lahan dan sebagainya. Jadi itu yang ada. Termasuk kalau kita dengarkan di televisi juga, banjir di Bekasi oleh karena air sungai ini meluap. Ya betul memang meluap, tetapi nggak jelas kenapa dia tinggal di situ kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi ini situasi yang menggambarkan bahwa gagal kebijakan, dan memang ini Profesor Haryadi Kartodiharjo dia menulis bencana adalah problem tata kelola sebetulnya. Jadi terutama untuk slow onset disaster seperti itu. Nah, dan bahkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari turisme di puncak itu jauh lebih kecil daripada karena bencana yang ditimbulkan oleh karena bencana banjir. Nah, ini satu ilustrasi bagaimana kegiatan industri ekstraktif menimbulkan bencana di sisi lain gitu ya. Dan ini bukti-bukti dari Jesse Wells, dia ada banyak sekali. Dia melakukan wawancara, 800 wawancara di Kalimantan ini, yang membuktikan bahwa makin dekat ke wetland, makin dekat ke pertambangan, makin dekat ke wilayah urban dan sebagainya, itu banjir frekuensi maupun intensitasnya makin meningkat seperti itu. Nah, ini jelas faktor-faktor menunjukkan. Jadi singkat kata, kita seperti kehilangan arah gitu, kita masuk kepada labirin mau kemana kita dan sebagainya, apalagi ke depan juga kita dihadapkan dengan berbagai macam disrupsi, peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang pada dasarnya sesungguhnya kalau diambil di sini ya, bencana berupa macet itu rezeki buat Gojek gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada bencana di sini, ada risiko di sini, ada rezeki di sini. Nah,
kantor pos itu terlambat dia mengantisipasi bahwa sesungguhnya fungsi kantor pos kan bukan membawa barang sebagainya tapi dia mengirim berita sesudah ada email dan sebagainya, maka kemudian kantor pos sekarang mengalami. Termasuk ada sejumlah peristiwa-peristiwa kejutan dan sebagainya, ya Brexit, bencana di Aceh yang 20 tahun lagi sebentar kita akan menimbrati, dan terakhir antara Zelensky dengan Putin ya. Jadi sesungguhnya banyak pihak-pihak tentu saja mengambil manfaat di sana ya, termasuk Rusia, mungkin juga sebagian elit dari di Ukraine dan sebagainya. Jadi ke depan kita akan menghadapi banyak sekali kemungkinan peristiwa surprise dan ketakutan yang harus kita sikapi. Nah, gimana persoalan semua, dan kalau kita jadikan satu berbagai bencana, kecelakaan, kemacetan, itu sesungguhnya satu keluarga kena asar, di mana manajemennya sama sebetulnya, cara berpikirnya sama. Kita bicara mengenai risiko, bicara mengenai bahaya, kita bicara kapasitas, bicara mengenai vulnerability dan sebagainya. Jadi ini kita menjadi satu sebagai peristiwa kena asar. Dan peristiwa-peristiwa besar tadi itu ternyata juga menimbulkan ada perubahan-perubahan. Di sini ada sejumlah game changer ya, misalnya Perang Dunia Kedua kemudian membuka kesempatan kepada wanita untuk masuk ke dalam angkatan kerja gitu misalnya. Kemudian 9/11 itu menimbulkan ada makin ketatnya aturan-aturan di dalam penerbangan dan sebagainya. SARS itu menimbulkan peluang bagi e-commerce seperti Alibaba, Lazada dan sebagainya. Dan tentu saja terakhir kita COVID ya, banyak menimbulkan peluang-peluang baru, ada game changer dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi slow onset disaster seperti climate change dan global warming ya. Ini satu animasi dari surface air temperature dari tahun 50 sampai dengan 2100 yang menunjukkan apabila kecenderungan ini terus berlangsung seperti itu, maka kita lihat bahwa peningkatan temperatur di Himalaya, di kutub dan sebagainya relatif jauh lebih tinggi daripada Katulistiwa, tetapi perairan di sekitar kita itu juga mengalami peningkatan, dan ini bisa mengancam misalnya global climate, terutama makin terganggunya heat exchange antara Pasifik dengan Indian Ocean, dan saja ini akan berdampak pada North Atlantic ya, karena sirkulasi dari global conveyor belt seperti itu. Dan di sisi lain tsunami oke, di Indonesia Barat kita relatif lebih mengenal, tapi kemudian ke Indonesia Timur setidaknya secara relatif ini wilayah-wilayah yang diputihkan tadi itu wilayah-wilayah yang ditengarai sebagai sumber-sumber tsunami yang bisa terjadi tiba-tiba, dan lead time-nya hanya sekitar 3-4 menit untuk di NTT misalnya, tapi mungkin kalau dia nyebrang ke Maluku dia perlu waktu sekitar 1 jam gitu. Kalau terjadi di selatan dan sebaliknya, kalau dari utara dia akan ke selatan perlu 1 jam. Nah, kalau kita simpulkan, maka saya mungkin menyusun ada 3 jenis disaster atau ya, pertama yang rapid onset. Nah, kita hubungkannya dengan boiling frog syndrome. Ya, rapid onset disaster biasanya kita cepat melakukan respons kita karena antara precursor dengan peristiwa utamanya itu jaraknya dekat sekali, sehingga kita tidak sempat melakukan persiapan, prepare dan sebagainya, sehingga seperti halnya katak rebus dia akan cepat melompat dan biasanya bantuan juga cepat datang. Tetapi untuk slow onset disaster seperti banjir, macet, pemanasan global dan sebagainya, maka ini kita tidur bersama bencana ya, karena hanya saja memang yang kita lihat bahwa kok bencana sekarang lebih besar daripada yang lalu begitu ya. Nah, ini peristiwa eskalasi ini biasanya kemudian ya dinikmati aja gitu, seperti itu. Begitu temperatur 70-80 maka katak itu sudah nggak bisa lagi keluar karena memang sudah tidak mungkin ya, sehingga peristiwa puncaknya terjadi, dan tripping disasternya atau road disaster ini dampaknya jauh lebih luas, lebih berbahaya ketimbang rapid onset karena memang efeknya segera. Nah, terkait dengan COVID, maka situasinya gabungan dari slow onset dengan di sini krisisnya terjadi cukup lama. Jadi puncak dari krisis ini kita tahu 2 tahun lebih kita
tidur bersama bencana gitu. Nah, ini tentu saja memerlukan cara-cara perilaku yang berbeda gitu. Nah, untuk menjadi resilience, ya, kata kuncinya adalah continuous learning. Ya, bagi kita mempelajari hazardnya dari luar, kemudian internal maupun eksternal risk assessment kita, dan kita evaluasi outcome-nya, hasilnya seperti apa, dan kita kembalikan lagi pada risk management maupun hazardnya. Jadi disinilah peluang-peluang kita untuk berinovasi setelah kita melakukan continuous learning dengan big data dan artificial intelligence sebagai tools dalam rangka kita memperbaiki ini. Kuncinya adalah pembelajaran tidak berhenti, karena itu inovasi menjadi kunci untuk sini. Jadi ringkasnya seperti saya sampaikan di awal tadi, BGTV tadi itu, rizki maupun risiko itu asal katanya adalah razki, ya, dari bahasa Arab. Ya. Dan ini kalau kita kutip di surat Al-Insyirah, ya, fa'inama la'usri yusron, gitu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan. Kira-kira bersama. Jadi bersama ini tergantung apakah kita berpikir. Nah, seperti saya katakan, orang-orang Barat itu hormon kortisol yang dominan, otak belakangnya, karena itu dia keluar sebagai risk. Sementara kita lebih banyak hormon endorfin. Kita selalu percaya pada orang, ya. Trust, nah, keluarin sebagai rezeki. Nah, jadi rezeki dan risk, nah, itu. Habib Rizik juga mestinya tuh nggak tahu rezeki untuk siapa gitu, risiko untuk siapa gitu. Tapi oke. Jadi ringkasnya bencana itu adalah memang hasil keputusan kita gitu. Bencana ada di pikiran kita dan tidak pernah ada bencana yang alami. There is almost no disaster natural gitu. Almost no disaster is natural. Jadi itu semuanya ada pilihan-pilihan kita, dan karena itu berinvestasi melalui inovasi di dalam membangun resiliensi tadi adalah peluang sebetulnya. Jadi membawa manfaat bencana. Dan kenapa bisa terjadi bencana itu? Karena 5 sifat kita ini. Pertama, kita tidak paham tentang risiko. Ya. Kemudian kita cenderung untuk menolak, oh nggak apa-apa, orang Indonesia sering berjemur, maka kita minum jamu, maka kita tidak akan kena COVID gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kecenderungan untuk denial, ya, terutama gitu. Walaupun itu mungkin sudah ada gejala-gejala awal tadi itu, obey the weak signals, ya, dan atau kita menunda mengambil keputusan untuk pertimbangan lain gitu. Dan terakhir nunggu sampai bencana itu terjadi gitu. Nah, ini yang kelima seperti ini. Nah, tapi justru di sisi lain, buat disaster kapitalisme, justru bencana itu diciptakan, karena dia akan menciptakan peluang, gitu ya. Jadi Naomi, siapa namanya? Bukan Naomi Campbell. Saya lupa, dia penulis buku Disaster Capitalism, bagaimana kerusuhan di dunia dan krisis dunia itu memang diciptakan, supaya dolar menguat, perdagangan senjata, dan sebagainya, gitu. Nah, dalam kita melihat disaster, inovasi dan disaster, saya menggunakan disaster cycle ini. Ya. Jadi biasanya kita mengawali dengan hazard assessment, tapi saya mengawali dengan policy failure. Ya, policy failure, ya, karena itu setiap bencana mestinya kita melacak lagi kembali ada yang apa yang salah dengan keputusan kita, what went wrong in the past gitu ya. Bukan mencari siapa yang salah, tetapi apa yang keliru di dalam kita sehingga terjadi kenaasan tadi seperti itu ya. Maka menjelang itu ada early warning system, hazard dan sebagainya, ini kosakata biasa. Dan setelah terjadi bencana maka kita melakukan lesson apa yang terjadi barusan dan sebagainya, terus sampai dengan cycle kembali build back better sesuai dengan Sendai framework namanya, build back better atau resilient, dan pada akhirnya sehingga kita mendapatkan V-curve ini ya. Kita cepat bangkit, oleh karena kita bisa bangkit karena memang investasi di dalam risk control kita, termasuk inovasi. Jadi kita kalau tidak berinvestasi di inovasi seperti ini, maka ini anjloknya akan jauh lebih dalam gitu. Ya, itu kira-kira sebenarnya inti dari V-curve ini seperti itu. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, bagaimana relasi bencana dengan pembangunan ya? Kalau kita lihat pembangunan itu di bagian atas dan positif itu sebagian kanan ya, bencana sebelah bawah, maka setiap upaya pembangunan kita pasti dia menimbulkan sejumlah kerawanan, pasti. Tapi itu tidak, biasanya diabaikan ya. Makin meningkat pembangunan, makin meningkat kerawanan. Terus begitu ya, sehingga
pada akhirnya kerawanan itu tidak bisa dipertahankan lagi, ada pemicu sedikit terjadilah bencana, ya, dan kita kembali ke square one lagi. Nah, di sini gambar ini menggambarkan bahwa sesungguhnya yang seringkali kita lihat itu hanya dua kuadran ini. Bagaimana kita keluar dengan jargon-jargon positif bahwa pertumbuhan sekian, penciptaan lapangan kerja sekian, tapi di sisi lain begitu bencana kita nangis, kita habis. Padahal ada dua kuadran lain yang tidak kita lihat seringkali, yaitu bahwa pembangunan menimbulkan kerawanan sesungguhnya. Tapi sebaliknya bencana menimbulkan peluang, karena dengan bencana ini ada ruang terbuka yang tercipta. Sehingga ada ruang sebesar tadi pembangunan awal, ruang tercipta untuk build back better tadi itu. Nah ini kira-kira sebenarnya seperti Aceh misalnya setelah bencana maka dibangun kembali. Cuma masalahnya apakah dia menjadi resilient apa enggak is your future business gitu ya kira-kira. Tapi itu kira-kira pertanyaannya apakah ruang yang tersedia ini memang betul-betul kita berinovasi pada saat, jadi inovasi ini diterapkan di sini, tapi kita investasinya pada saat kita membangun bersamaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Nanti saya akan lihat di sini bagaimana posisi dari dalam disaster cycle tadi ya. Sebagai contoh misalnya pada posisi ini pembangunan maka kita terapkan prinsip green and resilient development. Kita sudah melihat jauh bagaimana kita harus green dan juga harus resilient. Sementara di sisi berikutnya untuk mengurangi tadi vulnerability, maka prinsip pembangunan kita baru mengarah pada risk reduction. Ya. Dan pada saat terjadi bencana, maka di sini ini makin besar gambarnya, makin besar peluangnya, makin tebal maksudnya. Ini menggambarkan bahwa justru peluang-peluang besar dan biaya maupun capital dan sebagainya, resources itu dikerahkan paling besar adalah di situasi emergency. Karena itu juga disorot oleh televisi, media, dan sebagainya. Nah, kalau memang kita mau masuk ke Indonesia, mungkin kita berfokus pada bagaimana kita overcome the emergency and crisis situation. Karena di sanalah sebetulnya investasi dan dana maupun resources itu paling besar. Karena dia menimbulkan setback. Nah, di sini build back better itu kita terapkan pada saat setelah masa bencana dan tersedia ruang. Tetapi ini tidak bisa datang ujuk-ujuk. Ya, kuning ini tentu bisa kita bangun kalau kita sudah berinvestasi di hijau ini, gitu kira-kira. Karena ada lag time di dalam inovasi dan sebagainya, ada innovation death values dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin seringkali dilupakan oleh kebanyakan dari kita karena kita berkultur pedagang, kita hanya pikir the winner aja, ambil buahnya saja, tidak berpikir menanam akar, memperhatikan akar dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau menjadi bangsa emas dan sebagainya ya mungkin harus begitu. Kira-kira disaster itu tentu saja intinya dia membuka peluang untuk inovasi, ya. Dan di sini ada, ini lagi-lagi saya terima kasih pada Bing, saya lemparkan kata kunci seperti disaster open innovation, maka keluarlah lima clusters ini ya, terutama dalam konteks kekinian ya kita dalam CTIS ini. Ya, artificial intelligence kita akan terutama dalam situasi-situasi baik dalam preparedness maupun emergency dan sebagainya bisa kita. Geospatial intelligence jelas ini Pak Asep, Pak Indroyono ini mainan beliau ini dan ini menjadi bagian rutin terutama dalam disaster response maupun dalam preparedness dan sebagainya. Nah, emergency communication systems, nah ini sangat ini dengan Internet of Things dan sebagainya, baik antar instruments maupun antar manusia dan sebagainya during disaster. Dan Internet of Things ini baik untuk monitoring, pemantauan hazard dan sebagainya, dan tentu saja big data dalam rangka tadi lesson learned, dalam continuous learning dan sebagainya, kita mengumpulkan banyak data, kita evaluasi lagi bagaimana itu semuanya. Beberapa contoh misalnya ya remote sensing jelas ini penggunaannya, drone belakangan ini makin meningkat baik itu untuk kepentingan sipil maupun untuk kombatan. Sayang sekali Malay kita sekarang nggak jelas nasibnya ini oleh tetangga sebelah sana gitu kira-kira. Dan wireless mesh network terutama dalam situasi emergency ya, emergency seringkali infrastruktur komunikasi itu collapse, maka kita harus siapkan itu bagaimana wireless mesh networks dengan juga
dan saja ini Pusdalop sekarang di mana-mana dibangun dan sebagainya, tapi ini harusnya saling terkoneksi, baik Pusdalop di emergency kebencanaan maupun polisi, tentara dan sebagainya, harusnya mereka terkoneksi dan virtual reality dalam training dan sebagainya untuk bagaimana mensimulasi situasi-situasi kebencanaan. Nah, saya meng-highlight situasi kebencanaan ini saya ambil kemarin dari WA banyak beredar ya. Tetapi saya ingin menggambarkan di sini bahwa tidak mungkin dia berinovasi si pasukan keselamatan ini kalau dia tidak berlatih, tidak punya ide dan sebagainya, sehingga dalam situasi emergency si ibu setengah baya ini bisa diselamatkan ya, bisa selamatkan. Ini di Singapura saya kira kalau lihat dari ini mungkin ya. Dan Singapura kita tahu bangsa yang cukup inovatif, selalu siaga dan siap gitu. Pak Andi dengan saya ini sudah punya kesepakatan, ada siap, ada siaga. Untuk itu, jadi siap siaga itu salah kaprah. Apakah Anda siaga tapi Anda tidak siap? Anda siap biasanya siaga, kira-kira. Ini sederhana ilustrasi saja bagaimana latihan, ide dan sebagainya itu dalam situasi emergency itu, karena kita waktu sangat terbatas dan itu harus kita bisa manfaatkan. Nah, sesungguhnya untuk emergency tadi kita itu ekosistemnya kita sudah terbentuk sebetulnya. Kita tinggal manfaatkan. Baik ekosistem yang bottom up, response maupun preparedness, maupun dalam warning system ya, sehingga hanya saja memang ekosistem kita itu masih patchy gitu, tidak terkoneksi. Nah, kita perlu konsentrasikan. Di sini saya gambarkan bagaimana peranan teknologi itu makin besar dalam konteks warning system, dan dia juga makin besar dalam konteks preparedness gitu ya. Sementara sains makin mengecil perannya ke atas, dan ini saya mengecil. Nah, di sisi lain di sini local government berperan lebih besar karena memang disaster is local situation. Jadi sesungguhnya emergency kita itu masih terbuka peluang buat kita, dan dalam konteks early warning system kita melihat bahwa masing-masing pulau ini cukup bagus, monitoring cukup bagus ya, processing cukup bagus BMKG, kemudian institusi antara dan sebagainya. Hanya saja justru kesenjangan itu terjadi di antara pulau-pulau itu gitu. Nah, ini bagaimana menghubungkan dari sensor ke processing, dari processing kepada intermediary institution sampai dengan orang yang paling akhir di ujung sana. Nah, di sini saya gambarkan bahwa makin ke hulu ini technological risk itu, dan ini state control, ini adalah peranan negara ya. Jadi public warning dan sebagainya. Sementara makin ke hilir societal maupun individualis itu makin besar, tetapi commercial values juga makin besar. Nah, karena itu ini Singapura ingin memanfaatkan downstream ini, value chain ini. Dia ingin mengcapture early warning system dari BMKG, kemudian dia sebarkan kepada industri shipping dan sebagainya, ya at free gitu ya, atau almost nothing, dan dia di sini sudah siap dengan UMKM-nya untuk menyebarkan kepada industri kapal-kapal dan sebagainya. Nah, ini saya pikir juga peluang bagaimana kita, terutama kalau kita bicara makin ke hulu, tentu saja makin mahal, state control, state function dan sebagainya, risknya juga makin besar, tetapi juga bisa kita ke hilir manakala kita bicara mengenai human safety. Tahun 2018 pada waktu ini saya di Dewan Riset Daerah Jakarta, paparan kepada Pak Wagub, Pak Sandi saat itu, menggambarkan bahwa ini angka-angka yang saya kutip dari beberapa referensi di saat itu tahun 2018, bahwa gempa, andai kata gempa katakanlah skala 7 atau 8 gitu Jakarta, mungkin megatrust sebelah sana, bisa menimbulkan kerugian cukup besar ya. Ini angka-angka ini sekedar gambaran saja, tapi ini saya gambarkan insurance atau security yang mau kita tanam, kita kira-kira kan rule of thumb 1/7. Jadi seharusnya tersedia untuk Jakarta ini 1/7 untuk gempa, 1/7 dari 1.000 triliun gitu katakanlah, untuk banjir 1/7 dari 20 triliun dan sebagainya gitu. Jadi sesungguhnya dana itu ada dan harus siapkan kalau memang kita mau resilient gitu kira-kira. Saat itu saya menyampaikan kepada DKI bahwa yang lalu yang dianggap sebagai nilai strategis itu adalah SDM, aset benda, dan reputasi. Tetapi sekarang dan seterusnya inovasi menjadi salah satu aset. Nah, ini yang sampai sekarang masih abai. Bagian terakhir saya ingin menggambarkan ada beberapa resilience curve gitu ya. Ada berbagai macam perilaku di sini. Ini yang L gitu ya, yang B. Yang bagus tentu saja begitu ada bencana, kenapa justru dia malah naik gitu ya, kurva E. Nah, ini yang saya pikir kalau kita siap di sini pada saat ini dengan inovasi dan sebagainya, ada kejadian ya seperti Gojek gitu ya, kayak begitu dia
bencana di sana, macet, untung di sini kan kira-kira seperti itu. Nah, ini dari saya kutip dari McKinsey ya pada saat COVID kemarin, bagaimana ini ada V curve, ada L curve, U curve gitu ya, atau L curve maupun W gitu ya. Bagaimana hubungan antara intervensi seberapa efektif dan tidak efektif dan hubungannya dengan respon, seberapa cepat atau dia lambat begitu. Dan saya hubungkan dengan kuadran tadi ini development creates opportunity strengthen the resilience begitu. Tentu saja V, Cina sudah dia investasi cukup banyak, maka dia kemarin COVID dia cepat sekali kembali dengan V curve. Nah, kita nggak tahu, saya pikir kita kemarin itu W atau kadang L, kadang bangun dan sebagainya. Tapi belakangan kita belajar sehingga kita bangun. Nah, di sini kita gambarkan bahwa dalam kuadran ini disaster create opportunity itu justru kita harus manfaatkan sana. Dan terakhir, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa industri strategis kebencanaan dan pertahanan dan industri intelijen itu sebenarnya sebagai satu kesatuan ya, karena berangkat dari tadi di surat Al-Insyirah oleh orang Cina ini ternyata sama juga semangatnya. Jadi disaster itu Weiji gitu, a time of danger, J-nya a time of opportunity, di sini risiko, di sini rezeki begitu ya, kira-kira seperti itu. Saya pikir itu, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada boleh nggak? Ya, silakan. Makasih Pak. Dari Zoom. Ya, saya sangat ini akan Pak betul-betul tercerahkan itu terutama dua hal yang tadi surat itu. Itu ada kepadanannya dan kita bersama-sama. Iya, bersama kesulitan dan dari situ keluar statement bahwa sesungguhnya tidak ada ya. Itu betul ya. Dan kata kunci itu juga benar sekarang. Karena saya juga lama zaman Profesor Sandi sebelumnya ada bencana apa yang sebenarnya bencana itu kalau ada manusia, kalau tidak ada manusia ada banyak ini ada. Iya, iya betul. Ini kan nyambung gitu. Iya. Cuman yang menjadi PR kita sekarang sudah ada undang-undang bencana. Undang-undang kebencanaan itu ada statement yang kuat antara natural disaster dan beneficial. Iya. Ini juga mungkin agak salah nih Pak, kurang naskah akademinya belum nyampe ini. Seharusnya mindset yang barusan statement Pak itu harus keluar. Sehingga tidak semata-mata bahwa ada natural disaster dan akhirnya sekarang kita mengenai seperti sekarang ini yang seperti itu terpisah gitu. Pada saat bisa karena disaster itu bersama dengan kita. Jadi dari awal kita harus menyiapkan itu. Kita menyiapkan kesiapsiagaan dan solusi kewaspadaan emergensi dan perbaikan rekor gitu. Ini harus mulai dirumuskan kembali bahwa saya untuk mengembalikan bahwa betul ya. Sekarang itu bahwa dari 190 meter ada siklus saja. Jangan kemudian balik. Betul ya. Iya. Iya betul. Jadi kan almost no disaster is natural gitu. Jadi disaster is disaster gitu. Jadi dalam pemikiran ini penggunaan kata natural disaster itu sebenarnya keliru. Karena nature is generous gitu. Kan gitu. Yang bikin konyol kan kita gitu. Disaster is disaster, tapi memang dia induced by natural process, yes gitu. Tapi kalau natural hazard betul ada. Nah, karena itu saya agak melompat sedikit keluar. Penggunaan istilah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi itu udah totally salah kaprah itu. Kenapa? Pertama mitigasi tadi itu ya, mitigasi bencana. Yang dilakukan sebenarnya kan cuma mapping aja sebetulnya. Ada mitigasi biasanya kan mengadres sumbernya kan gitu ya, harus penyebabnya. Kedua,
bencana. Ini kan belum terjadi bencana lama itu. Kemudian bencana geologi, nanti ada bencana matematik, ada bencana biologi dan sebagainya kan gitu. Mungkin terpengaruh oleh geologic hazard barangkali di USGS ada memang, tapi hazard bukan disaster kan gitu. Nah, jadi saya pikir hazard bahaya. Ya. Nah, ini seringkali kita keliru antara hazard dengan disaster. Bahkan ya dulu-dulu, nggak tahu sekarang ini Pak Dhani Hilman pun juga sering menyampaikan hazard itu sebagai bencana gitu. Ya, betul. Padahal dia baru bahaya, baru potensi. Seperti tadi banjir, kalau nggak ada orang nggak apa-apa dia. Atau tsunami nggak apa-apa sebenarnya, gempa dan sebagainya. Maka begitu ada kena ke manusia, maka dia menjadi bencana kan gitu. Nah itu jadi sebenarnya kosakata situ. Nah memang seperti kayak gempa karena memang yang namanya foreshock itu dengan main shock kan kadang-kadang ada yang durasi beberapa tahun, ada yang cuma beberapa detik gitu ya kan, itu yang nggak teratur. Nah, memang sampai sekarang masih belum berhasil bagaimana mengidentifikasi ini adalah precursor untuk main shock ataukah ini memang peristiwa tersendiri gitu kan. Nah, karena itu ini bisa disebut sebagai rapid onset disaster karena jarak antara precursor dengan peristiwa utama itu dekat sekali. Tapi kalau lama seperti kayak banjir kan tahun ini dan kemudian baru tahun depan. Dalam setahun kan kita punya waktu untuk berpikir dan segala. Kalau masih juga begitu kan berarti memang something wrong. Iya, ada yang gitu kira-kira seperti itu. Nah, jadi bencana itu peristiwa sosial bukan peristiwa nature. Iya, bencana peristiwa sosial. Bisa bencana ekonomi, bisa kerusuhan, tadi seperti saya gambarkan itu, atau kekerasan. Nggak ada. Jadi itu salah. Natural hazard, yes. Hazard, berpotensi. Jadi menarik Pak, pada waktu bulan Mei 2022 kemarin, itu dalam penutupan platform disaster risk, Ministry itu satu sudah dipilih untuk kerjasama dalam yang statementnya eksplisit, tidak ada bencana yang iya. Oke, karena yang hari ini Pak Yan, tadi saya cuma dalam konteks inovasi, teknologi. Iya, kita tadi yang terjadi seperti apa, posisi hari dan ke depan. Iya. Itu luar biasa tuh. Pakai apa billing, berkomunikasi dengan apa, machine learning itu seperti apa, istilahnya ya, gitu ya. Iya. Tapi saya ingin coba kita melihat dalam konteks inovasi atau lesson learned. Ini kebetulan ada Dr. Dirham ini dari Syahwal. Ya kan. Sebetulnya apa yang kita bisa dapatkan dari pengalaman bencana tsunami Aceh 2004 dalam konteks opportunity atau inovasi? Itu menarik Pak Iwan, memang pengalaman yang selama ini hampir 20 tahun kita merasakan ternyata sosial itu penting. Jadi makanya sekarang kita akan berpikir bagaimana social engineering menjadi suatu harus utama kita. Karena masalah engineering itu memang sangat menarik sebenarnya, kita bisa dapat solusinya. Tapi sosial ini juga perlu kita pikirkan bagaimana terhadap aspek-aspek. Kalau dulu kita tahun sebelum tsunami itu kita dengan masa konflik yang berkepanjangan. Kita ada bencana hampir 20 tahun, kita juga ada aspek yang terjadi, terutama masalah political will. Ini yang menyebabkan kita sekarang ini harus betul-betul menguasai tentang tadi itu yang oleh Profian, bagaimana kita mulai melakukan tentang sosial dynamics. Karena memang harus bangkit dengan hati nurani sebenarnya untuk membantu. Yang kita lakukan dulu itu kan banyak hal gagal berhasil atau keberhasilan tertunda. Ini kadang-kadang memberikan kita itu sebenarnya itu adalah yang menarik di buku-buku atau historical.
sejarah-sejarah yang tertulis dari life story. Ini akan menarik, tapi kalau bisa kita rekam jejak ini dengan sesuatu orang-orang yang bisa mengambil atau meretrieve ilmu secara langsung. Cara retrieve juga agak beda, kan kalau ada orang yang sudah pernah kena bencana itu kan juga perlu sentuhan lain, kita menanyakannya seperti apa supaya beliau betul murni menjelaskan. Karena kalau kita berhasil memberikan gambaran ini kan banyak sekali orang yang tidak punya apa-apa mungkin bisa berhasil, orang yang pada saat kaya raya dia jatuh, kemudian ada orang dari luar kasus dia bisa berhasil. Pengalaman kita diambil oleh Singapura, pengalaman kita diambil oleh negara-negara lain, dan itu merupakan sebenarnya ada telling stories yang menarik. Jadi kalau telling stories bisa kita gandakan menjadi suatu cerita, ini menarik. Kita bisa pakar-pakar yang sudah bisa membuat video untuk pegangan perusahaan. Itu keberagaman kita karena tahun 2026 kita kan COVID. Jadi mereka juga akan rayakan itu pegangannya di Osaka. Artinya mungkin kita mulai dari ada waktu kita tahun bulan kita mulai kalau dalam bulan persiapan. Kalau persiapan ini kita bisa lakukan, ini kan ada aset ini pengalaman dorong kita juga pada saat itu. Saya juga nama-nama dan menerima tamu dari banyak sekali. Kita dulu di Hermes dengan Nokia dengan Pak Iwan, dulu kita dulu